Halo guys, balik lagi sama gue Diba. Dan ini cerita gue pas masih kecil. Sebenarnya cerita ini dialamin sama kakak gue langsung sih pas gue masih tinggal di Sukabumi. Jadi awal-awal gue mau cerita dana rumahnya dulu. Jadi rumahnya itu sebenarnya besar banget. Dan dari pintu gerbang ke pintu rumahnya aja jaraknya ya 15 meteran. Dan kalau nggak salah itu gue inget-inget luas tanahnya keseluruhan 1 hektar dari depan rumah ke belakang rumah. Dan di rumah gue itu halamannya ada kebun-kebun gitu yang biasa ya ibu gue tanemin lah, pohon tomat entah sawi, dan ada 3 pohon besar di depan itu. Di sebelah kiri rumah itu ada pabrik kayu pinus yang diproduksi sendiri waktu itu. Dan di belakang rumah gua itu kebun pohon pepaya, pohon coklat, rambutan, dan banyak lagi. Ada balong ikan juga 5 biji. Dan kuburan keluarga yang rumornya makam keluarga rumah yang gua tempatin dulu. Dan rumah gua itu 2 lantai dan 2 kamar tidur di depan, yang di tengahnya itu kamar mandi, dan 1 kamar tidur yang di dalamnya ada kamar mandinya. Dan itu satu-satunya kamar yang paling besar dibandingin kamar 2 yang dipisah sama kamar mandi di tengahnya. Dan 1 kamar pembantu di belakang digabung sama dapur. Oke, langsung ke cerita aja. Jadi kakak gua itu ada 2 orang dan dua-duanya perempuan. Waktu itu umur gue masih 3 tahun dan kakak gue yang pertama umur 7 tahun, yang kedua itu umur 6 tahun. Karena gue masih kecil, jadi gue selalu tidur sama mama sama papa waktu itu di kamar yang di depan. Dan kakak gue berdua tidur di kamar yang di samping. Kamar yang ada kamar mandinya itu nggak pernah ditempatin lagi semenjak nenek gue pindah ke Jawa. Dan sampai waktu itu nggak pernah ditempatin kecuali kalau pas ada tamu aja. Sebenarnya mama sama papa gue waktu itu pernah nempatin kamar itu rame-rame. Tapi karena kakak gue yang kedua itu punya sixth sense, dan juga kamarnya ada jendela yang langsung ngeliat ke kebun belakang rumah sama kuburannya, ya jadi nggak jadi. Dan kakak gue juga waktu itu pernah ngeliat sosok kuntilanak terbang sambil ketawa pas dia mau buang air kecil malam-malam. Jadi nggak pernah ditempatin kecuali pas ada tamu. Dan balik lagi ke cerita awal, hari itu malam pun tiba. Selesai makan malam di meja makan, gua dan kakak-kakak gua pun tidur. Karena waktu itu jam 8 itu udah malam kalau menurut anak kecil. Kakak gua tidur di kamar yang belakang dan gua tidur sama mama yang di kamar depan. Ceritanya karena di kamar masing-masing itu ada TV, jadi waktu itu kakak gua pura-pura tidur. Padahal mereka belum mau tidur, jadi mereka berdua nonton TV diem-diem di kamar biar gak ketahuan. Suara TV dikecilin sama kakak gua. Dan ya lampu kamar dimatiin juga. Dan jam 11 malam pun udah lewat. Dan mereka masih belum bisa tidur berdua di kamar tersebut. Hal aneh tiba-tiba pun muncul. Yang tadinya mereka tenang-tenang aja dan masih nonton TV, tiba-tiba ada suara yang manggil dari luar jendela kamar mereka. Dan yang mereka dengar itu suara Bibi yang manggil kakak gue dengan nama panggilannya. Fazah, tolong bukain pintunya. Bibi mau masuk ke dalam. Kakak gue pun sontak kaget karena dia udah tahu Bibi itu kerjanya cuman harian dan setiap hari pulang karena rumahnya dekat. Dan kakak gue mikir juga pintu pagar pun digembok jam 6 sore tadi sekalian pas Bibi pulang. Dan suara itu masih manggil-manggil terus.
kakak gue pun ngeberanin diri buat ngecek keluar itu beneran Bibi apa bukan, karena nggak mungkin juga lompat dari gerbang karena itu tinggi banget gerbangnya. Pas kakak gue ngecek ke samping, di samping nggak ada siapa-siapa, dan mereka berdua pun ngecek pintu gerbang digembok apa enggak tadi sama Bibi sebenarnya. Dan pas mereka udah di gerbang, mereka ngeliat gerbangnya digembok dan dirantai. Kakak gue pun lari karena ketakutan. Siapa yang manggil dia tadi? Bibi nggak mungkin, karena nggak ada Bibi juga. Akhirnya mereka pun tidur di kamar mama karena ketakutan. Besoknya kakak gue pun cerita sama mama apa yang terjadi malam itu. Akhirnya Bibi pun datang. Kakak gue pun nanya sambil kesel, "Bi, ngapain sih kemarin manggil-manggil? Malam-malam pula, mana aku ngecek gak ada, dicek ke gerbang juga gak ada." Bibi gue pun kaget. "Hah? Bibi malam-malam di rumah kok gak kesini?" katanya. "Apalagi manggil-manggil. Kan di situ udah malam juga, ngapain Bibi datang? Toh lagi pula kan gerbangnya Bibi gembok." Akhirnya ya kakak gue cuman bisa diem dan gak bisa apa-apa juga, karena emang udah banyak rumornya, udah banyak yang sering digangguin juga sama penghuni di rumah tersebut. Akhirnya semenjak saat itu kakak-kakak gue pun akhirnya gak mau lagi tidur misah sama mama sama papa. Akhirnya kita tidur bareng-bareng dan ya gak ada kejadianannya lagi saat itu. Oke, sampai sini aja. Maaf kalau ceritanya kurang, karena ini gue inget-inget dari cerita kakak gue sendiri. Makasih juga buat Do You Believe It or Not dan para pendengar setiap podcast ini. Terus dengerin juga podcast-podcastnya yang lain. Thank you. Bye-bye.